Oke, perkenalkan nama saya Namisius Kyun dengan NIM 23K10026. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas UAS untuk mata kuliah data mining. Oke, di sini judul yang saya pakai adalah clustering lagu Spotify. Nah, pertama latar belakang. Spotify merupakan platform musik digital dengan jutaan lagu yang memiliki karakteristik audio yang sangat beragam, seperti tingkat energi, tempo, danceability, hingga tingkat keakustikan. Nah, keberagaman karakter ini menyebabkan lagu dengan genre yang sama dapat memiliki suasana dan intensitas yang berbeda, sehingga pendekatan pengelompokan berbasis genre saja memiliki kurang representatif. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan berbasis fitur audio numerik yang mampu menangkap kemiripan karakter musik secara objektif. Nah, melalui pendekatan unsupervised learning, khususnya algoritma Key-means clustering, lagu-lagu Spotify dapat dikelompokkan berdasarkan kemiripan fitur audio sehingga pola alami dalam data musik dapat ditemukan tanpa menggunakan label awal. Oke, selanjutnya metode atau teknik yang saya gunakan. Oke, metode yang saya gunakan itu unsupervised learning clustering. Terus algoritma utama yaitu Key-means clustering. Nah, tahapan metode pertama seleksi fitur audio, kedua menggunakan fitur numerik, danceability, energi, spaciness, acousticness, instrumentalness, liveness, valence, dan tempo. 3. Processing data. Penghapusan nilai kosong, missing value. Normalisasi data menggunakan z-score atau scale. Oke, keempat, penentuan jumlah cluster menggunakan elbow method. Terus evaluasi nilai weighting cluster sum of square. Kelima, proses clustering. Nah, di sini penetapan algoritma Key-means menggunakan jumlah cluster yang optimal. Itu ada 4 ya. Keenam, yang terakhir, visualisasi dan evaluasi. Nah, visualisasi hasil menggunakan VGA dan evaluasi kualitas cluster menggunakan SEO score. Oke, lanjut. Metode pengumpulan data yang saya pakai. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dataset Spotify yang tersedia secara publik melalui platform Kaggle. Dataset tersebut berisi lebih dari 160.000 lagu dengan berbagai atribut termasuk metadata lagu dan fitur audio numerik seperti danceability, energi, acousticness, dan tempo. Penggunaan dataset sekunder ini dipilih karena memiliki ukuran data yang besar, struktur yang jelas, serta relevan untuk penerapan metode data mining dan clustering. Oke. Pertama, persiapan pembacaan data. Nah, tahap awal analisis dilakukan dengan menentukan directory kerja menggunakan fitur set agar R dapat mengakses data. Seperti yang ada di gambar ya. Nah, dataset Spotify kemudian dibaca menggunakan fungsi read CSV dan ditampilkan sebagian data untuk memastikan struktur dan isi data sudah sesuai. Oke, lanjut. Pemilihan fitur audio dan processing data. Nah, dari dataset Spotify dipilih 8 fitur audio numerik yang relevan, yaitu danceability, energi, spaciness, acousticness, instrumentalness, dan liveness, dan valence, dan tempo. Selanjutnya, data yang memiliki nilai kosong dihapus menggunakan na.omit. Nah, data kemudian dinormalisasi menggunakan fungsi scale agar setiap fitur berada pada skala yang sama sebelum dilakukan clustering. Nah, seperti pada gambar sudah saya lampirkan. Oke, lanjut. Penentuan jumlah cluster dengan elbow method. Nah, elbow method digunakan untuk menentukan jumlah cluster optimal. Algoritma Key-means dijalankan untuk nilai K dari 1 hingga 10.
Kemudian dihitung nilai width cluster sum of square WCSS menggambarkan tingkat kekompakan data dalam cluster. Lanjut, hasil elbow method. Nah, di sini ada grafik. Grafik elbow menunjukkan hubungan antara jumlah cluster dan nilai WCSS. Nah, penurunan WCSS yang sangat signifikan terjadi hingga K4 seperti pada gambar. Kemudian penurunan mulai melambat. Berdasarkan pola tersebut, jumlah cluster optimal yang digunakan adalah 4 cluster. Oke, proses clustering menggunakan K-means. Setelah jumlah cluster ditentukan, algoritma K-means dijalankan dengan jumlah cluster sebanyak 4. Nah, fungsi set sheet digunakan untuk memastikan hasil clustering bersifat konsisten. Setiap lagu kemudian dikelompokkan ke dalam satu cluster berdasarkan kemiripan fitur audio. Nah, seperti yang ada di gambar. Oke, lanjut. Profile cluster berdasarkan rata-rata fitur audio. Untuk memahami karakteristik setiap cluster, dilakukan perhitungan nilai rata-rata setiap fitur audio pada masing-masing cluster. Nah, hasil ini digunakan untuk menginterpretasikan perbedaan karakter musik antar cluster, seperti tingkat energi, danceability, dan sifat akustik. Nah, seperti pada gambar. Ini sudah ada. Oke, lanjut. Visualisasi hasil clustering menggunakan VCA. Nah, ini digunakan untuk meredukasi dimensi data dan memvisualisasi hasil clustering dalam 2 dimensi. Nah, setiap titik mempresentasikan satu lagu, sedangkan warna menunjukkan cluster hasil K-means. Visualisasi membantu melihat distribusi pemisahan antar cluster. Seperti pada gambar, warna hitam cluster 1, warna merah cluster 2, warna hijau cluster 3, dan warna biru itu cluster 4. Nah, evaluasi kualitas cluster dengan Silhouette Score. Nah, evaluasi kualitas clustering dilakukan menggunakan Silhouette Score karena ukuran dataset yang besar. Nah, perhitungan dilakukan pada subdata untuk efisiensi komputasi. Nilai Silhouette menunjukkan bahwa struktur cluster bersifat moderat dengan adanya overlap antar cluster yang wajar pada data musik. Ini hasilnya pada gambar. Oke. Lalu hasil clustering lagu Spotify. Nah, pada cluster 1 yaitu Energic dan Live Feel, jumlah lagu ada 8.868. Nah, ciri utama energi tinggi 0,74. Liveness tinggi 0,73. Lagu dinamis dengan nuansa pertunjukan langsung. Cluster 2 high tempo dan high energi. Jumlah lagu ada 34.006. Ciri utama itu energi yang sangat tinggi 0,80, tempo tinggi kurang lebih 136 BPM. Lagu cepat, intensitas, dan non-akustik. Cluster 3 itu akustik dan low energi. Jumlah lagu ada 25.626. Ciri utama, energi rendah 0,30, acousticness tinggi 0,77. Lagu tenang, mellow, dan akustik. Nah, terakhir cluster 4, danceable, dan positive mood. Jumlah lagu ada 45.500. Ciri utama danceable tinggi 0,69. Valence tinggi 0,68. Ciri-ciri lagunya itu lagu ceria, mudah dinikmati, dan ritmis. Nah, pembahasan dan diskusi hasil. Hasil clustering menggunakan algoritma K-means menunjukkan bahwa lagu-lagu Spotify dapat dikelompokkan ke dalam 4 klaster utama dalam karakteristik audio yang berbeda. Perbedaan ini terlihat jelas pada nilai rata-rata fitur audio seperti energi, acousticness, danceability,
tempo, dan valence di setiap cluster. Cluster dengan energi dan tempo tinggi merepresentasikan lagu-lagu yang cepat dan intens. Sementara cluster dengan akustisme tinggi dan energi rendah didominasi oleh lagu akustik yang lebih tenang. Cluster lain menunjukkan karakteristik lagu yang danceable dan memiliki mood positif yang umum ditentukan pada lagu-lagu populer. Visualisasi menggunakan PCM memperlihatkan bahwa sebagian besar cluster memiliki pola distribusi yang dapat dibedakan. Meskipun masih terdapat tumpang tindih antar cluster, hal ini wajar karena mengingat karakteristik musik bersifat kontinu dan memiliki batas yang benar-benar tegas. Evaluasi menggunakan Silliott Score 0,18 menunjukkan bahwa kualitas clustering berbeda pada tingkat moderat. Nilai ini mengindikasikan bahwa pemisahan cluster cukup baik dan analisis eksploratif. Namun, masih terdapat kemiripan karakteristik antar lagu di cluster yang berbeda. Nah, secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa fitur audio Spotify memiliki peran penting dalam membedakan karakter lagu dan metode clustering efektif untuk mengungkapkan pola tersembunyi dalam data musik berskala besar. Lanjut, ini terakhir kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma K-Means mampu mengelompokkan lagu Spotify ke dalam data 4 klaster utama. Berdasarkan kemiripan fitur audio, numerik setiap klaster mempresentasikan karakter musik yang berbeda, mulai dari lagu berenergi tinggi dan cepat, lalu akustik yang tenang, hingga lagu yang ceria dan mudah dinikmati. Evaluasi menggunakan Silliott Score 0,18 itu menunjukkan bahwa kualitas clustering berada pada tingkat moderat yang mengindikasikan adanya pemisahan antar cluster meskipun masih terdapat tumpang tindih karakteristik antar lagu. Nah, hal yang umum pada data musik itu secara keseluruhan pendekatan clustering ini efektif untuk analisis eksploratif data musik dan memiliki potensi untuk diterapkan dalam sistem rekomendasi lagu berbasis fitur audio. Oke, sekian presentasi saya untuk video kali ini. Terima kasih.